Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik untuk kita hari ini. Selama masa ini, ketika begitu banyak orang harus tinggal di rumah, ada laporan-laporan yang masuk tentang bagaimana Allah Dia membuka kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk penginjilan secara online. Dan ada seorang penginjil yang bernama Robert Costa. Dia mengadakan sejumlah pertemuan penginjilan secara online. Dan saudara, 245.000 mengikuti kegiatan ini setiap harinya. Bukan hanya Robert Costa, John Bradsow, dia juga baru-baru ini mengadakan penginjilan yang sama secara online. Dan sudah ada puluhan ribu yang mengikuti akan programnya dari hari ke hari. Jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saya tak lupa mengucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan saat ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengar firman-Mu saat ini. Berfirmanlah ya Allah kami, siap untuk mendengar. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah Faith Under Fire, atau iman di bawah api. Saudara, kita tahu bahwa pencobaan dan ujian yang lebih besar ada di depan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat menumbuhkan iman yang tak tergoyahkan, yang akan berdiri kuat bahkan dihadapkan ke dapur api sekalipun? Di dalam Daniel pasalnya yang ketiga, di sana membicarakan tentang perapian yang menyala-nyala. Dikisahkan seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia membuat sebuah patung yang semuanya terbuat dari emas. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Dan dia dirikan patung itu di dataran Dura di wilayah Babel. Setelah patung itu selesai didirikan, dia mengundang untuk mengumpulkan para wakil raja, penguasa, para bupati, penasihat negara, bahkan para bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk datang menghadiri saat proses pentabisan atau inaugurasi dari patung yang telah didirikan. Dan bukan hanya itu, saudara. Saat mereka berada di tempat tersebut, seorang bentara telah diperintahkan untuk menyerukan satu perintah yang harus diikuti. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Keteguhan iman dari 3 pemuda Ibrani menjadi pelajaran istimewa bagi kita saat ini. Apa yang mereka lakukan ketika semua telah tunduk untuk menyembah patung itu? Mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berdiri oleh karena mereka meyakini mereka hanya akan menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih, di dalam Daniel 3 ayat 17, ketiga pemuda ini mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan akhirnya mereka dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 295 di alinea yang kedua, Ellen White menuliskan seperti ini. Tetapi Allah memutuskan sebaliknya. Tidak semua orang telah menyembah sujud kepada patung berhala itu yang menjadi lambang kuasa manusia. Di tengah-tengah orang banyak yang menyembah sujud itu, terdapat 3 orang yang telah bertekad dengan teguh tidak mau berbuat demikian karena hal itu menghina Allah di sorga.
Allah mereka adalah raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Tidak ada yang lain yang mereka harus sembah. Saudaraku yang kekasih, apakah kita bisa meneladani akan apa yang sudah dilakukan oleh ketiga pemuda ini? Tetap teguh dalam pendirian, mengikuti akan apa yang Tuhan perintahkan, untuk tidak menyembah ilah lain, menyembah Allah lain selain Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Di dalam buku yang sama, Para Nabi dan Raja, halaman 298 alinea yang ke-6. Sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitulah pada penutupan sejarah dunia, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri dengan teguh mempertahankan kebenaran. Ia yang berjalan dengan orang-orang Ibrani yang patut dihormati di dalam dapur api yang menyala-nyala akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah masa kesukaran yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa, umat pilihannya akan berdiri dengan tidak goyah. Setan dengan segala pasukan yang jahat tidak dapat membinasakan umat Allah yang terlemah sekalipun. Mengapa? Malaikat-malaikat yang mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan manusia akan melindungi mereka. Dan demi keselamatan mereka, Jehovah akan menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah segala Allah yang sanggup menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Janji Tuhan bagi kita, kalau kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, untuk tidak berpaling kepada ilah lain, menyembah kepada Allah lain, maka perlindungan yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego akan menjadi bagian kita di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa. Ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Pertama, kita berdoa bagi para petugas kesehatan di garis depan yang terus memerangi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa untuk keselamatan dan kesehatan mereka. Kita juga berdoa para pembuat keputusan politik untuk mengetahui kapan waktu yang aman untuk membuka kembali negara-negara yang sudah lockdown. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk banyak organisasi, usaha-usaha kecil yang menderita secara finansial akibat dari lockdown. Kita berdoa bagi para perempuan, lansia, anak-anak yang berada dalam situasi berbahaya, di mana mereka juga membutuhkan perlindungan Tuhan. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi mereka yang bekerja di bank, di toko-toko, pompa bensin, dan lain sebagainya, agar mereka juga terlindungi dari paparan virus corona. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang padamu Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk janji Tuhan. Iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego boleh menjadi bagian kami, asalkan kami tidak berpaling kepada Tuhan. Kami ada di dalam barisan umat-umat Tuhan yang mau selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Allah yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami. Dan kami boleh selalu bertahan untuk tidak menyembah kepada Allah-Allah lain. Bapa di sorga, biarlah janji-Mu ini akan terpati di dalam kehidupan kami. Kami tetap bertahan, kami tetap setia, dan janji perlindungan-Mu akan menjadi bagian kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pokok-pokok doa hari ini. Tuhan memberkati kiranya mereka yang berada di lurus depan, di dalam menjalankan tugas pelayanan untuk COVID-19. Para dokter, para medis, tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka. Lindungilah mereka ya Bapa, agar mereka diberikan kekuatan, bahkan kelepasan di saat mana mereka menolong mereka yang sudah terpapar dengan COVID-19. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kepada pimpinan-pimpinan negara, agar mereka boleh mengambil keputusan waktu yang tepat untuk membuka lockdown di beberapa negara yang ada di seluruh dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati untuk pelaku-pelaku bisnis, usaha-usaha kecil yang saat ini Bapa, mereka sangat terganggu untuk setiap usaha-usaha mereka. Biarlah ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan, agar usaha-usaha mereka ini ya Bapa boleh tumbuh kembang kembali, menyokong juga akan perekonomian di negara-negara di mana kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para orang tua, lansia, para kaum wanita yang saat ini Tuhan berada di rumah. Tolonglah mereka Tuhan, untuk mana mereka selalu diberikan perlindungan, diberikan penyertaan Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka di saat-saat isolasi mandiri ini. Dan Bapa,
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para petugas yang bekerja di bank, pompa bensin, kemudian di apotek-apotek, toko-toko kelontong lainnya, yang menyiapkan akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka juga ya Tuhan, agar mereka juga tidak terpapar dengan virus COVID-19. Tolonglah kami semua Bapa. Di situasi sulit ini, kami boleh selalu mengingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terus berkati bangsa dan negara kami Bapa, agar akan ada jalan keluar yang praktis yang telah Tuhan siapkan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pertemuan kita hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.